Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman-teman wartawan, media elektronik maupun cetak. Pertemuan malam ini antara Partai Golkar dan Partai PKS dengan Ketua Umum Pak Sohibul Imam bersama jajarannya. Ini merupakan pertemuan silaturahmi yang sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu direncanakan dan baru terlaksana pada malam hari ini. Dan pertemuan silaturahmi ini banyak membahas terkait dengan berbagai kegiatan dan berbagai agenda, baik itu agenda politik maupun agenda-agenda kenegaraan. Dan Partai Golkar dan PKS ini pasca pemilu kemarin tadi kita sepakati bahwa kita akan untuk bersama-sama mendiskusikan dan membahas bersama berbagai hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda politik di DPR dan juga terkait dengan agenda-agenda lain, karena di dalam beberapa hal termasuk di dalam pilkada ada beberapa daerah yang antara PKS dan Partai Golkar ada kerjasamanya. Nah tentu dengan silaturahmi ini banyak hal yang bisa dibicarakan, termasuk juga dengan agenda-agenda yang ada di parlemen. Dan tadi termasuk juga dibahas dengan apa yang sedang akan dibahas, yaitu terkait dengan RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, dan ada kesepakatan bahwa kita akan mendorong transformasi struktural perekonomian dan tentunya berlandaskan kepada tujuan untuk mereform perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, mengutamakan usaha-usaha kecil dan menengah, dan juga tentunya berasaskan dalam koridor-koridor konstitusi dan dalam koridor-koridor kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya silakan Pak Sohibul. Terima kasih Pak Airlangga dan juga kepada teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebagaimana nanti disampaikan oleh Pak Airlangga, memang malam hari ini kami hadir di kantor DPP Partai Golkar. Ini adalah dalam rangkaian silaturahim, ya, di mana kami di DPP PKS sudah mencanangkan bahwa kita akan bersilaturahmi dengan hampir semua partai politik dan bahkan juga dengan ormas-ormas, ya, termasuk di dalamnya ormas-ormas keagamaan. Nah hari ini kita berkesempatan hadir di Golkar. Tadi sampaikan juga bahwa ini sebetulnya sudah lama direncanakan, bahkan waktu Munas Golkar ya saya hadir pada waktu itu dan ya inginnya setelah itu secepatnya, tapi baru hari ini. Yang kedua, tadi sampaikan juga bahwa pembicaraan kita pada hari ini sangat luas spektrumnya, ya. Kita berbicara tentang isu-isu kenegaraan, baik dimensi politik, ekonomi, ya, dan juga tentu adalah terkait kesejahteraan masyarakat. Dalam sisi politik tadi kita menyampaikan bahwa dari assessment kami di DPP PKS ternyata banyak potensi atau peluang PKS dengan Golkar untuk melakukan kerjasama di dalam pilkada di 2020 ini. Nanti secara teknis tim dari kedua pihak saya kira akan menyisir ya di mana yang kita bisa kerjasama. Yang kedua dari sisi ekonomi tadi sampaikan oleh Pak Airlangga terkait dengan masalah undang-undang atau omnibus law yang terkait dengan cipta kerja, ya, dan juga pajak, ya. Tadi disampaikan ide dasarnya adalah untuk melakukan transformasi struktural, ya. Kami sangat sepakat dengan itu karena kami pun jauh-jauh hari sebelum Pilpres pun salah satu isu yang diusung oleh PKS dalam koalisi 02 pada waktu itu adalah isu terkait dengan transformasi struktural. Saya kira
keinginan untuk melakukan transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia, ini satu frekuensi lah kami. Nah, kemudian ini akan diterjemahkan dalam Omnibus Law. Nah, tadi kami menyampaikan ya bahwa proses formal resmi tentu nanti akan di DPR, tapi kami memberikan catatan atau koridor bahwa Omnibus Law ini diharapkan bisa kita dorong, tapi dengan koridor-koridor yang jelas. Pertama adalah koridor konstitusi. Kita tidak ingin satu keinginan yang luhur, transformasi struktural, itu tidak tercederai dengan kemudian kita menabrak rambu-rambu konstitusi. Yang kedua juga adalah masalah rambu-rambu keadilan. Kita berharap bahwa seluruh stakeholder di negeri ini yaitu mendapatkan rasa keadilan, ya, sehingga nanti konten dari Omnibus Law ini benar-benar bisa menjamin adanya keadilan bagi seluruh stakeholder. Dan yang ketiga, kita juga tetap ingin menjaga koridor otonomi daerah, karena ini bagaimanapun merupakan aspirasi era reformasi. Tentu ini harus kita jaga. Kita ingin menguatkan justru otonomi daerah ini ke depan semakin baik lagi. Saya kira itu pembicaraan kita, dan ditambahlah beberapa pembicaraan lain yang saya kira tidak seluruhnya perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadiran dan peliputan oleh teman-teman media cetak, media elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.